Saat pesta pertunangan kakak perempuannya berlangsung meriah di halaman rumah keluarga besar di Bandung, tunangan kakaknya, Budi, tiba-tiba menarik kursi Andi hingga pria itu terjatuh dengan keras ke lantai marmer yang dingin. Semua tamu terdiam sejenak, lalu suara bisik-bisik mulai menyebar di antara meja-meja yang dihiasi bunga melati putih dan lampu-lampu kecil berwarna kemasan. Sementara Andi merasakan rasa malu yang membara di dadanya seperti api yang tak bisa dipadamkan oleh angin malam Bandung yang sejuk. Ia mencoba bangun dengan cepat, tangannya gemetar menyentuh lantai yang licin karena tumpahan air dingin dari gelas yang jatuh bersamanya, dan di saat itu ia melihat wajah Budi yang tersenyum tipis seolah-olah baru saja melakukan lelucon biasa. "Ma, Andi, kursinya goyang," kata Budi dengan suara keras yang sengaja agar semua mendengar, tapi nada itu penuh ejekan yang Andi kenal baik dari tatapan pria itu sejak pagi tadi. Sinta, kakaknya yang cantik dalam kebaya putih berenda, langsung berdiri dengan mata terbelalak, tangannya menutup mulut, sementara ibu berlari mendekat dengan rok panjangnya yang bergoyang, wajahnya pucat seperti melihat hantu. Bapak, dengan baju batik lengan panjang yang rapi, hanya duduk diam tapi rahangnya mengeras, mata tajamnya menusuk Andi seolah-olah ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup keluarga mereka. Andi merasa dunia berputar, suara gamelan pelan di latar belakang terdengar semakin jauh, dan dalam hati ia berpikir, kenapa harus hari ini, hari yang seharusnya bahagia untuk Sinta. Padahal ia sudah datang dari Jakarta hanya untuk mendukung kakaknya, menyembunyikan segala rahasianya selama bertahun-tahun. Ia ingat bagaimana 2 hari lalu ia naik kereta dari stasiun Gambir, membawa kado pertunangan yang mahal dari gajinya sebagai pegawai pemasaran di sebuah perusahaan iklan besar, sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa kali ini ia akan tetap diam. Tetap menjadi adik yang senormal di mata keluarga. Tapi sekarang semuanya hancur hanya karena satu tarikan kursi yang disengaja. Rama, sahabatnya yang diundang sebagai tamu biasa, tiba-tiba muncul di sisinya. Tangan hangat pria itu menyentuh bahu Andi dengan lembut, membantu ia berdiri tanpa kata-kata berlebih. "Kamu baik-baik saja," bisik Rama pelan, mata coklatnya penuh kekhawatiran yang hanya Andi pahami. Andi mengangguk lemah, tapi di dalam dadanya ada badai yang mulai berputar. Ingatan tentang pertemuan pertama mereka di sebuah kai kecil di kawasan Senayan, Jakarta 3 tahun lalu muncul begitu saja. Saat itu Andi sedang minum kopi sendirian setelah rapat panjang, merasa lelah menyembunyikan siapa dirinya di kantor yang penuh gosip, dan Rama, guru yang ramah dengan senyum tulus, duduk di meja sebelah dan memulai percakapan tentang buku yang sama-sama mereka baca. Dari situ semuanya berkembang pelan, pertemuan rahasia di akhir pekan, tangan yang saling genggam di bioskop sepi, dan janji bahwa suatu hari Andi akan berani bicara pada keluarganya. Tapi hari itu belum tiba, atau begitulah yang Andi pikirkan hingga saat ini. Sekarang, dengan semua mata tertuju padanya, ia merasa seperti sedang berdiri telanjang di depan orang-orang yang paling ia cintai. Ibu memegang lengannya, suaranya bergetar, "Andi, bangunlah, jangan buat malu keluarga." Bapak hanya menggeleng pelan, bibirnya bergerak tanpa suara, sementara Sinta menatap Budi dengan tatapan bingung yang mulai berubah menjadi marah kecil. Tamu-tamu lain mulai kembali ke makanan mereka, tapi bisik-bisik tentang adik yang aneh sudah menyebar seperti asap rokok di udara malam. Andi menarik napas dalam, merasakan tangan Rama masih di bahunya, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa mungkin hari ini adalah awal dari akhir penyembunyiannya. Malam itu masih panjang, pesta masih berlanjut dengan lagu-lagu dangdut pelan, tapi di hati Andi, ada keputusan yang mulai terbentuk, keputusan yang akan mengubah hubungannya dengan keluarga selamanya.
Ia melihat Budi yang duduk kembali dengan santai, seolah tidak ada yang terjadi, dan Andi bertanya dalam hati mengapa pria itu begitu membencinya padahal mereka baru bertemu beberapa kali. Mungkin Budi tahu sesuatu, atau mungkin hanya prasangka biasa yang ada di masyarakat kecil Bandung ini, di mana setiap anak laki-laki harus menikah dengan perempuan dan meneruskan nama keluarga. Andi tersenyum pahit pada dirinya sendiri, mengusap debu dari celana panjangnya, dan berjalan menuju meja makanan untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Rama mengikuti di belakang, tidak terlalu dekat agar tidak mencurigakan, tapi cukup untuk memberikan kekuatan diam-diam. Kita bicara nanti, bisik Rama lagi saat mereka melewati pohon mangga besar di pinggir halaman. Andi mengangguk, tapi pikirannya sudah melayang ke Jakarta, ke apartemen kecil mereka yang penuh buku dan oto-oto rahasia, ke kehidupan yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Pesta berlanjut, tawa Sinta terdengar dipaksakan, dan Andi tahu bahwa besok pagi, semuanya akan berbeda. Ia tidak lagi bisa lari dari siapa dirinya, tidak lagi bisa berpura-pura di depan orang-orang yang seharusnya menerimanya apa adanya. Malam itu, di bawah langit Bandung yang penuh bintang, Andi merasakan campuran takut dan lega yang aneh, seolah tarikan kursi itu bukan hanya membuatnya jatuh secara isik, tapi juga membuka pintu yang selama ini terkunci rapat di hatinya. Andi berdiri dengan bantuan tangan hangat Rama yang tiba-tiba muncul di sisinya, dan saat itulah semua mata kembali tertuju pada mereka berdua. Budi bangkit lagi dari kursinya, suaranya keras memecah keheningan yang mulai reda. Lihat itu, Andi selalu bawa teman laki-laki kemana-mana, pantas saja dia tidak pernah mau dikenalkan dengan anak gadis tetangga. Kata-kata itu seperti tamparan kedua, lebih menyakitkan daripada jatuh tadi, dan Andi merasa darahnya mendidih. Sinta memegang lengan Budi, "Budi, cukup, ini hari kita." Tapi Budi menggeleng, matanya penuh amarah yang tak disembunyikan. "Aku hanya ingin melindungi keluarga ini, Sinta. Adikmu ini dia bukan seperti pria normal." Andi tidak bisa lagi diam, napasnya tersengal, dan dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia bayangkan, ia berkata, "Ya, aku Gai, dan Rama adalah kekasihku selama 3 tahun terakhir." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti banjir yang sudah lama tertahan, dan seketika halaman pesta menjadi sunyi total. Ibu terjatuh ke kursi terdekat, tangannya menutup mulut, air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput karena usia. Bapak berdiri dengan tangan mengepal, wajahnya merah padam. "Apa yang kamu katakan, Andi? Kamu gila. Ini keluarga kita, nama baik kita di kampung ini." Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras, beberapa orang bahkan bangkit untuk pergi, seolah takut terkontaminasi oleh pengakuan itu. Sinta menatap Andi dengan mata lebar penuh keterkejutan, bibirnya bergetar. "Andi, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa di hari ini?" Andi merasa hatinya hancur melihat air mata kakaknya, tapi ia juga merasa lega yang aneh, seolah beban puluhan kilo baru saja diangkat dari pundaknya. Rama berdiri di sampingnya. Tangannya kini memegang lengan Andi dengan tegas, memberi kekuatan tanpa kata. "Kami mencintai satu sama lain, Pak," kata Rama dengan suara tenang tapi mantap, menghadap Bapak yang kini berdiri di depan mereka. Andi sudah menderita cukup lama menyembunyikan ini karena takut kehilangan keluarga. Bapak menggeleng keras, "Keluarga ini tidak punya tempat untuk yang seperti ini. Pergi dari sini, Andi, sebelum tetangga tahu semuanya." Ibu menangis pelan, "Anakku, aku selalu curiga, tapi aku berharap itu hanya AC." Andi merasa dunia runtuh, tapi di saat yang sama ia melihat Rama yang menatapnya dengan bangga, dan itu cukup untuk membuatnya tetap berdiri tegak.
Malam itu berakhir dengan Andi dan Rama meninggalkan pesta lebih awal, naik taksi kembali ke hotel kecil di pusat Bandung. Di dalam mobil, Andi menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tangis yang selama ini ia tahan di apartemen Jakarta setiap kali menelepon ibu dan berbohong tentang pacar perempuan. Rama memeluknya erat, "Kamu berani, Andi. Ini langkah pertama." Keesokan harinya, telepon dari Sinta datang pagi-pagi, suaranya lelah, "Bapak marah besar, Andi. Budi bilang dia tidak mau ada yang seperti kamu di keluarga kami. Tapi aku masih kakakmu." Andi mendengar nada ragu di suara Sinta, dan itu membuatnya semakin sakit. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta sore itu juga, meninggalkan Bandung dengan hati yang berat tapi pikiran yang lebih jernih. Di kereta, ia menceritakan semuanya pada Rama, bagaimana sejak SMA ia sudah tahu dirinya berbeda, bagaimana ia pernah mencoba berpacaran dengan gadis tetangga hanya untuk menyenangkan bapak, tapi selalu merasa kosong. Rama mendengarkan dengan sabar, tangannya menggenggam tangan Andi di bawah meja kereta, dan Andi merasa untuk pertama kalinya ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di Jakarta, kehidupan mereka berlanjut, tapi sekarang dengan luka baru dari keluarga. Andi kembali ke kantor dengan mata bengkak, tapi ia mulai berani tersenyum lebih lepas saat bertemu rekan kerja yang juga bagian dari komunitas kecil yang rahasia. Rama sebagai guru, terus mendukungnya dengan pesan-pesan manis setiap pagi, mengingatkan bahwa cinta mereka adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi tekanan sosial di Indonesia tidak berhenti, gosip dari kerabat mulai masuk ke grup keluarga WhatsApp, dan Andi harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan halus dari sepupu-sepupunya. Ia mulai mempertanyakan apakah pengakuannya kemarin adalah keputusan benar atau hanya dorongan emosi. Rama mengajaknya jalan-jalan di Taman Suropati pada akhir pekan, duduk di bangku taman sambil memandang danau kecil. "Kamu sudah dewasa, Andi. Sekarang saatnya hidup untuk diri sendiri juga." Andi mengangguk, tapi di malam hari ia masih menangis sendirian mengingat wajah ibu yang kecewa. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan panggilan telepon dingin dari bapak yang meminta ia berubah, dan Andi merasa semakin terisolasi. Tapi Rama selalu ada, memasak nasi goreng sederhana di apartemen mereka, mendengarkan cerita Andi tentang masa kecil di Bandung di mana ia harus ikut les silat hanya karena pria harus kuat. Perlahan, Andi mulai menemukan teman-teman baru di komunitas online yang aman, pria-pria seperti dirinya yang juga berjuang dengan keluarga dan masyarakat. Salah satunya adalah seorang aktivis bernama Dika yang mengajak Andi bergabung dalam diskusi kecil tentang hak dan penerimaan di Indonesia. Andi merasa hidupnya mulai punya arah baru, meski luka dari pesta itu masih menganga lebar. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan konsekuensinya akan datang bertubi-tubi. Kehidupan di Jakarta terasa lebih berat setelah pengakuan itu. Andi sering terbangun tengah malam dengan mimpi buruk tentang wajah marah bapak dan tangis ibu. Rama selalu memeluknya, mengingatkan bahwa mereka berdua adalah tim, tapi Andi tetap merasa ada bagian dirinya yang hilang, bagian yang dulu ia isi dengan panggilan rutin ke Bandung setiap minggu pagi. Suatu hari, telepon dari Sinta datang lagi, kali ini suaranya lebih tenang. "Andi, Budi meminta maaf atas kejadian di pesta, tapi bapak masih tidak mau dengar namamu disebut." Andi mendengus pahit, "Ma. Dia yang menarik kursiku, Sinta. Dia yang memaksa aku keluar di depan semua orang." Sinta diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku mulai ragu dengan pernikahan ini, Andi. Budi terlalu kaku tentang banyak hal." Kata-kata itu seperti angin segar bagi Andi, tapi ia tidak ingin kakaknya menderita karena dirinya.
Ia memutuskan untuk kembali ke Bandung akhir pekan itu, sendirian kali ini, meninggalkan Rama di Jakarta dengan janji akan berhati-hati. Di rumah lama, suasana dingin menyambutnya. Bapak tidak keluar dari kamar, ibu hanya memasak rendang kesukaan Andi tanpa banyak bicara. Sinta duduk di teras dengan Andi sore harinya. Angin Bandung meniup rambut mereka. Aku tidak pernah tahu kamu menderita begini, adik. Makan kakak yang terlalu sibuk dengan pernikahan. Andi menceritakan semuanya, tentang Rama, tentang ketakutan kehilangan keluarga, tentang bagaimana ia selalu mengirim uang bulanan secara rahasia untuk biaya pernikahan Sinta meski gajinya pas-pasan. Sinta menangis, memeluk Andi erat, kamu pengorbanan banyak, Andi. Aku tidak tahu. Malam itu Bapak akhirnya keluar, duduk di depan Andi dengan wajah lelah, kamu tetap anakku, tapi jangan harap aku bisa menerima ini sekarang. Kata-kata itu bukan penerimaan, tapi juga bukan penolakan total, dan Andi menganggapnya sebagai langkah kecil. Kembali ke Jakarta, Andi merasa lebih kuat, mulai terlibat dalam kelompok dukungan kecil untuk pria gay di Indonesia yang menghadapi masalah serupa. Rama bangga melihat perubahan itu, mereka merayakannya dengan makan malam sederhana di rumah, berbicara tentang masa depan di mana mereka mungkin bisa hidup lebih terbuka. Tapi tekanan masyarakat tidak berhenti, di kantor Andi mulai mendengar gosip halus tentang adik dari Bandung yang aneh, dan ia harus belajar mengabaikannya. Suatu malam, Rama pulang dengan berita bahwa sekolahnya mengadakan acara keluarga, dan ia ingin Andi datang sebagai pasangan, tapi Andi masih ragu. Kita pelan-pelan saja, katanya, dan Rama mengerti. Perjalanan Andi terus berlanjut, dengan pertemuan-pertemuan yang membuka matanya tentang betapa banyak pria di Indonesia yang mengalami hal serupa, dari desa kecil hingga kota besar. Ia mulai menulis catatan harian tentang perasaannya, tentang bagaimana jatuh dari kursi itu sebenarnya adalah jatuh ke dalam kebebasan. Di tengah rutinitas Jakarta yang padat, Andi mulai menemukan keseimbangan baru antara pekerjaan, hubungannya dengan Rama, dan luka keluarga yang perlahan sembuh. Rama mengajaknya ke acara komunitas kecil di sebuah rumah di Kemang. Di sana Andi bertemu pria-pria lain yang ceritanya mirip, ada yang kehilangan pekerjaan karena keluar, ada yang dipaksa menikah oleh keluarga. Andi merasa tidak sendirian lagi, dan itu memberi kekuatan. Suatu hari, kabar buruk datang dari Bandung, Bapak sakit ringan karena tekanan darah tinggi, dan Sinta meminta Andi pulang membantu. Meski Bapak masih dingin, Andi datang, membawa obat dan buah dari Jakarta, duduk di samping tempat tidur sambil bercerita tentang pekerjaannya. Perlahan Bapak mulai bertanya tentang Rama, bukan dengan marah tapi dengan rasa ingin tahu yang ragu. Dia baik padamu, tanya Bapak suatu sore, dan Andi mengangguk, dia yang membuatku kuat, Pak. Ibu tersenyum diam-diam, seolah sudah lama tahu tapi takut bicara. Sinta membatalkan pertunangan dengan Budi setelah melihat betapa keras kepala pria itu soal nilai keluarga, dan itu membuat Andi terkejut tapi lega. Kamu mengajarkanku untuk berani, adik, kata Sinta sambil memeluknya di bandara saat Andi kembali ke Jakarta. Di kota, hubungan Andi dan Rama semakin dalam, mereka mulai merencanakan liburan kecil ke Bali, tempat di mana mereka bisa lebih bebas tanpa tapan curiga. Andi juga mulai naik jabatan di kantor karena kerja kerasnya, dan untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya seimbang. Tapi tantangan baru muncul ketika salah seorang kerabat jauh menelepon, meminta Andi kembali ke jalan yang benar demi nama keluarga besar. Andi menolak dengan tegas, dan itu membuatnya semakin yakin pada pilihan hidupnya.
Rama selalu mendukung. Mereka berdua belajar memakan dan memahami bahwa perubahan butuh waktu di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Andi mulai berbagi cerita di grup online anonim, membantu pria lain yang sedang berjuang, dan itu memberi makna baru pada hidupnya. Krisis datang ketika Bapak mengalami serangan jantung ringan di Bandung, dan Andi terbang pulang dengan hati cemas. Di rumah sakit, Bapak memegang tangan Andi untuk pertama kalinya setelah lama. Makan Bapak, nak. Aku takut kehilanganmu seperti kehilangan saudaraku dulu. Andi terkejut mendengar pengakuan itu. Ternyata Bapak punya saudara yang juga gay dan meninggal karena depresi bertahun-tahun lalu. Rahasia keluarga itu membuat semuanya berubah. Ibu menangis sambil memeluk Andi. Kami takut sejarah terulang. Sinta datang dengan Rama yang ikut serta, dan untuk pertama kalinya keluarga melihat Rama sebagai bagian dari mereka. Andi merasa pengorbanannya selama ini terbayar. Uang yang ia kirim diam-diam, dukungan tanpa pamrih, semuanya membuahkan hasil. Tapi di saat yang sama, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Rama mendapat tawaran kerja di luar kota, dan mereka harus memutuskan apakah akan berpisah sementara atau tetap bersama. Andi memilih untuk tetap mendukung Rama, meski hatinya sakit, karena ia tahu cinta sejati adalah memberi kebebasan. Perjalanan emosional Andi mencapai puncak di sini. Ia belajar bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari persetujuan orang lain. Setelah Bapak pulih, keluarga besar berkumpul di Bandung untuk makan malam sederhana, dan untuk pertama kalinya Andi datang dengan Rama tanpa sembunyi-sembunyi. Bapak mengangkat gelas, "Selamat datang di keluarga, Rama." Kata-kata itu sederhana tapi membuat Andi menangis bahagia. Sinta tersenyum lebar. Ibu memasak masakan favorit mereka berdua. Andi kembali ke Jakarta dengan hati penuh. Hubungannya dengan Rama semakin kuat, dan ia mulai aktif membantu komunitas lain melalui pekerjaannya. Kehidupan terus berlanjut, dengan tantangan baru tapi juga harapan yang lebih besar. Andi kini tahu bahwa jatuh dari kursi itu adalah awal dari kebangkitannya yang sesungguhnya. Apakah benar bahwa keluarga harus selalu mengutamakan tradisi daripada kebahagiaan anaknya? Benar atau salah?